Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tabungan bekal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya kita akan menyusul saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai yang telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pun yakin firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasannya setiap yang bernyawa ini pasti akan meninggal dunia, termasuk kita semua ini. Namun alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, ya, untuk ya kita gunakan kesempatan ini dengan apa? Dengan menambah bekal. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, mengarahkan kita, membimbing kita sebelum kita dipanggil oleh Allah. Maka jangan lupa kita siapkan bekal agar nanti ketika berjumpa dengan Allah kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan. Apa bekal yang terbaik untuk kita bawa nanti untuk hari kiamat kelak, untuk hari esok kita? Maka kata Allah, Allah berpesan kepada kita, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Ya, ketika di dunia, apa yang harus kita bawa bekalnya? Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal bagi kalian adalah yaitu engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya kita semua bermuhasabah agar hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lewati, agar kita menjadi seorang hamba yang paling bertakwa. Karena ketakwaan seseorang bertingkat-tingkat. Siapa yang paling hebat di antara kita? Kata Allah, yang paling bertakwa. Sebagaimana kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang bertakwa hidupnya dijamin oleh Allah, akan dimudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan dijamin amalannya, ibadahnya, sodakohnya, amal solehnya yang dia lakukan pasti diterima oleh Allah. Sebagaimana kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalannya orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang ini PR kita, gimana caranya saya menjadi orang yang bertakwa, bahkan orang yang paling bertakwa. Maka kita harus melihat definisinya. Nah definisinya ini kalau kita melihat ternyata banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi takwa. Tapi ada definisi yang paling bagus, yang paling lengkap, di antaranya yang disampaikan oleh
seorang ulama dari tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat ya, yang bernama Thalq bin Habib ya. Takwa itu kata beliau ya, amalun, seseorang beramal ya, beramal bi taatillah, beramal melaksanakan ketaatan kepada Allah ya. Niatnya apa? Ikhlas karena Allah. Bentuk ikhlasnya gimana? Roja'a rahmatillah. Jadi di hatinya ketika dia beramal seperti Jumatan ini, niatnya apa? Roja'a rahmatillah. Ini orang bertakwa. Hatinya, niatnya ingin roja, mengharapkan rahmatillah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kalau saya Jumatan, Allah sayang ke saya, Allah merahmati saya. Itu niatnya. Itu jenis model ikhlasnya, kata Thalq bin Habib. Jadi ketika beramal melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia perhatikan yang pertama niatnya, yaitu ikhlas karena Allah dengan cara ingin meraih rahmat Allah. Kemudian kata Thalq bin Habib, ala nurin minallah. Nah, cara ibadahnya gimana? Cara beramalnya gimana? Caranya sesuai petunjuk dalil. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Dia ketika beramal dilihat dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis. Kalau ada dalilnya dari Quran dan hadis, dia amalkan. Dan ketika beramal tadi tidak lupa niatnya karena Allah. Nah, ini orang bertakwa Pak ya. Kemudian takwa itu kata Thalq bin Habib yaitu tarku maksiatillah. Kalau tadi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, niatnya karena Allah dan di atas petunjuk dalil yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam tata caranya, dalam kaifiyahnya. Adapun yang kedua, ada amalan itu jenisnya meninggalkan. Kalau tadi kan mengerjakan. Yang kedua kita pun perlu meninggalkan, menjauhi. Yaitu apa? Orang bertakwa itu tarku maksiatillah, meninggalkan, menjauhi bermaksiat kepada Allah. Nah, ketika menjauhi, meninggalkan maksiat kepada Allah, niatnya apa? Tidak lupa niat juga dihadirkan. Niatnya adalah makhofata iqabillah. Niatnya itu karena Allah. Jenis karena Allahnya apa? Makhofata iqabillah. Niatnya ikhlas karena Allah, bentuknya yaitu dia hadirkan di dalam hatinya takut akan iqab. Iqab itu apa? Siksaan. Ya, siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kenapa saya ninggalkan? Seperti contohnya kata Allah, wala taqrabu zina. Janganlah kalian meninggalkan zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, ketika kita meninggalkan, menjauhi itu, kita hadirkan di dalam hati, saya kalau melakukan ini takut sama siksanya, adabnya Allah yang sangat pedih. Ya, makanya ciri orang yang sukses itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah orang yang sukses. Siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian Allah masukkan ke surga, itulah sesungguhnya orang yang sukses. Dia bisa masuk surga. Kemudian setelah dia meninggalkan ya maksiat kepada Allah, niatnya karena takut akan siksa dan azab Allah yang begitu pedih, juga ala nurin minallah, itu pun di atas cahaya Allah. Maksudnya apa? Berdasarkan dalil. Jadi kita meninggalkan amalan maksiat kepada Allah, itu barometernya dalil. Ada nggak dalil pelarangannya? Karena tidak boleh kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini rumus orang yang bertakwa itu. Kalau kata Allah halal, halal. Tapi kalau kata Allah haram, maka kita bilang haram. Jangan sampai Allah bilang haram, kita bilang halal. Ini bukan orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia.
marilah kita senantiasa berdoa, terutama di hari yang berbahagia ini, hari Jumat, dan juga di bulan yang mulia ini, yaitu Syahrullahil Muharram, bulan yang sangat agung, yang apabila kita beramal soleh maka amalannya akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga dosa di bulan Muharram ini dilipat gandakan dosanya. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita semuanya sebelum meninggal dunia dijadikan, dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang hamba-hamba yang muttaqin, yaitu hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.